sekolah dari PKS dan guru yang mewakilinya serta anak-anak semua. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul bersama terus terang untuk memaparkan pengibasan tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Alhamdulillah sudah sekitar 5 bulan setengah ini saya mengikuti diklat dari kementerian tentang calon guru penggerak. Nah, pada bagian modul 3.2 ini diharapkan untuk dapat memberikan pemetaan aset yang ada di sekolah, namun menghadirkan beberapa rekan-rekan dan juga anak-anak serta dari masyarakat dan komite. Namun sebelumnya diseminasi ini bisa laksanakan untuk Ibu Suci selaku wakil dari kepala sekolah, monggo untuk memberikan sambutannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ucapkan selamat datang pada Mama Noel, Mama Elo yang sudah hadir di acara ini. Kebetulan Ibu Hikmah sedang tidak dari tempat, kemudian saya diminta mewakili untuk memberi sambutan di kegiatan yang titik ya untuk diseminasi pengibasan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dalam kegiatan ini, pengibasan ini nanti kita akan mengenali aset kita, sumber daya kita, nanti apa yang bisa kita gunakan, apa yang bisa kita kembangkan untuk kemajuan terutama siswa-siswi peserta didik kita di SMP. Mungkin nanti peran aktif dari Bapak Ibu semua yang mewakili dari pengelola sumber daya di sekolah di SMP 23 ini nanti supaya bisa memberikan kontribusi tentang apa saja yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita miliki, agar nanti bisa dapat lebih dikembangkan. Dan itu mungkin nanti juga masukan dari ibu-ibu komite, Mama Noel dan Mama Selo nanti bisa memberi sumbangan agar nanti diskusinya lebih lebih bermanfaat, lebih bermanfaat kepada peserta didik kita. Mungkin itu dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suci. Ya, lanjut aja sih. Jadi tadi pagi saya sudah mengajar kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa kegiatan ini sudah mendapatkan izin beliau. Kemudian kegiatan hari ini adalah tentang pengibasan dan juga diskusi, dilanjutkan tanpa Ibu Kepala Sekolah, namun sudah dapat izin dan lisensi untuk menjalankannya. Oke, lanjut saja bahwa di kegiatan saya selaku guru penggerak ini tentang diseminasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Nah, di dalamnya insya Allah sebelum ini ada tujuan-tujuan yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan dan Ibu, bahwa yang pertama saya melaksanakan kegiatan ini untuk memenuhi tugas CGP untuk aksi nyata modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian yang kedua yaitu pemetaan aset untuk dapat dimanfaatkan demi pembelajaran yang berpihak pada anak melalui diskusi bersama. Yang ketiga, CGP atau saya mampu membuat praktek yang terkait dengan pemanfaatan aset sekolah sesuai impian murid. Jadi nanti saya berharap anak-anak menyampaikan apa sih impiannya supaya lebih berkembang sekolah kita ya. Baik Bapak Ibu, bahwa kita tahu di sekolah ini adalah sebuah ekosistem yang mana terdapat ada unsur biotik dan abiotik. Kalau di IPA adalah biotik dan abiotik. Namun ekosistem di dalam sekolah itu adalah yang hidup dan yang tidak hidup. Yang hidup adalah warga sekolah, di mana ada
orang tua, ada murid, ada guru, ada karyawan, bahkan petugas kantin pun termasuk warga sekolah, dan juga tokoh masyarakat, ada juga dari pihak pengawas atau dinas yang terkait. Nah, kemudian sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Oleh karena itu berharap adanya interaksi yang baik untuk ke arah yang lebih positif lagi, terutama semuanya berbasis pada peserta didik atau anak-anak kita. Ya, kemudian di dalam aset yang ada di sekolah atau sumber daya sekolah ini memusatkan untuk yang namanya kekuatan positif. Yang ada kita kembangkan. Kita tidak akan mencari yang tidak ada di sekolah, tapi tujuan saya kali ini adalah aset yang sudah ada di sekolah dikembangkan untuk menjadi lebih menyenangkan di sekolah gitu. Jadi bukan untuk menciptakan sesuatu yang belum menjadi ada, tapi yang sudah ada di sekolah kita kembangkan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, kemudian untuk basis kekuatannya ya, yaitu fokus pada aset yang ada, kemudian berpikir pada kesuksesan yang akan kita capai, kemudian pengorganisasiannya, kemudian merancang dan melaksanakan. Itu nanti yang akan kita lakukan. Jadi nanti setelah saya paparkan kita diskusi bersama. Ya, dilanjutkan bahwa aset pendekatan ini awalnya adalah ABC, kemudian akan menjadi PKBA ya. Kemudian ya, ini terdapat memberdayakan aset yang dimiliki untuk membangun keterkaitan dari aset-aset yang ada, dapat diberdayakan. Oke, lanjut. Nah, setelah saya mempelajari kemarin itu kegiatan CGP modul 3.2 itu adanya 7 aset yang ada di ekosistem sekolah ataupun ekosistem di tempat kita. Ada 7 modalnya, yaitu yang pertama adalah manusia yang biasa kita sebut dengan SDM, sumber daya manusia. Kemudian ada sosial, politik, lingkungan alam, kemudian finansial, fisik, dan agama serta budaya. Nah, kenapa di sini ada politik? Ini bukan larinya kita ke partai atau apa, tetapi politik itu adalah pengembangan diri guru melalui organisasi di luar, misalnya nanti kayak MGMP atau PGRI atau Pramuka di luar gitu sih. Jadi kita tetap ada politik, meskipun kemarin pada saat ngobrol dengan kepala sekolah, oh kita ada politik, ya memang ada politik gitu, tapi bukan politik berbasis partai, tapi politik untuk pembelajaran kepada murid-murid kita. Ya. Ini adalah 7 aset yang nanti akan kita kembangkan ya, yang akan kita diskusikan. Nah, harapannya adalah pemimpin yang mampu memanfaatkan aset sekolah yang dimiliki dan dikelola dengan baik untuk proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, oleh karena itu kita berkumpul hari ini, nanti kita akan mengimplementasikan baik itu di kelas maupun di sekolah dan di masyarakat sekitar. Yang diharapkan adalah seperti itu. Jadi nanti anak-anak juga berperan penting ya, ketika nanti ada program ataupun ada kegiatan dari OSIS, perwakilan dari anak-anak kan dari pengurus OSIS. Nah, itu nanti boleh meminta istilahnya proposal, mengajukan proposal, meminta kepada pembina OSIS, Pak, diadakan kegiatan ini. Jadi itulah yang akan digali dari anak pengennya apa, dibuat program oleh pembina OSIS, diajukan, kemudian diimplementasikan dari kelas, sekolah, dan juga keluar. Kemudian untuk pengelolaan tentu saja dari 7 modal yang ada belum tentu semuanya kita laksanakan. Tapi yang ada saja di sekolah, kita tidak perlu memaksakan untuk 7 aset itu kita kembangkan semuanya, tidak. Tapi apa yang ada saja di tempat kita untuk kita kembangkan. Sudah ada, sudah bagus, tapi kita kembangkan melalui modal yang sudah ada. Oke. Nah, ini adalah keterkaitan antara 7 aset tadi dengan apa yang sudah saya simpulkan. Ketika modal manusia di sini adalah guru berpihak pada murid, kreatif, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan mendorong tumbuh kembang murid untuk
menggali potensi, karena setiap siswa itu punya keunikan tersendiri. Ada yang suka matematika, tapi ada yang suka seni, ada juga yang suka kegiatan luar. Ya, jadi ini perlu digali. Nah, inilah aset kita nanti guru mengembangkan semuanya, dan juga terkaitan dengan para karyawan untuk terselenggaranya kegiatan-kegiatan ini. Kemudian modal fisiknya adalah sarana prasarana yang memadai akan menjadi penunjang pembelajaran secara efektif. Kemudian yang ketiga yaitu modal politik, di mana kegiatan berorganisasi profesi berkelanjutan dari para guru untuk mengembangkan diri. Kemudian yang keempat yaitu finansial, yang mana kita ada, mungkin nanti kalau ada yang salah ya Bu, untuk direvisi masih ada atau tidak APBD, APBN, kemudian dana BOS, dan nanti ini yang akan kita bahas aset-aset kita ini. Kemudian ada modal sosial, kerjasama kita sudah dengan siapa saja selama ini, nanti kita diskusikan kembali apakah ada atau tidak di sekolah kita. Nah, kemudian ada modal alam dan lingkungan. Di sekitar kita ini ada apa saja? Bisa nggak sebagai aset untuk pembelajaran? Nah, nanti kita diskusikan bersama. Kemudian yang ketujuh yaitu modal agama dan budaya. Ada tidak selama ini kita dalam kegiatan sehari-hari atau mungkin setiap hari Jumat, mungkin ada, nanti kita coba diskusikan adakah perkembangan ke depannya, ide-ide yang lain yang akan meningkatkan kegiatan yang sudah berjalan di sekolah kita. Nah, oleh karena itu dari 7 aset yang saya paparkan nanti akan kita diskusikan bersama. Punten, nanti kita diskusi bersama. Namun sebelum diskusi ini kita lanjutkan ya, kita akan membuat tim terlebih dahulu. Jadi nanti siapa yang berkaitan dengan sumber daya manusia, siapa yang berkaitan dengan finansial gitu, jadi nanti biar mendapatkan kelayakan dalam penggalian aset yang ada di sekolah kita gitu sih. Mungkin bisa dari rekan-rekan untuk menyampaikan yang sumber daya manusia, monggo siapa? Iya, apa maksudnya? Nah, kenapa? Sudah mahir kalau Pak Haris ya, sumber daya manusia. Nah, nanti Pak Haris cuma memberikan ini aja, apa sih yang terkait dengan sumber daya manusia itu gitu. Bagaimana timnya Pak Haris ya, sumber daya manusia? Iya. Oke, ya. Bu Desi, saya minta slide yang ada keuangan. Kita bikin tim dulu ya. Ya, siap. Ini untuk modal finansial, di dalam dana yang masuk ke sekolah hanya ada dana BOSP. Oh, BOSP. Jadi nanti minta tolong APBD dan APBN-nya dihapus ya. Oh gitu. Jadi Sekarang di tahun 2023 namanya BOSP. Oke, baik. Berarti nanti dimasukkan dalam asetnya apa saja ya Bu ya, dalam diskusi. Nanti dibantu diskusinya dengan Ibu Komite ya, selaku orang tua. Mungkin siapa tahu dari orang tua Bu mau memberikan aset dana dari orang tua, alhamdulillah ya Bu ya. Sekolah mau menerima aja Bu. Nanti berarti timnya sama Mama Selo ya, Mama Selo nanti timnya ya Bu ya. Oke, lanjut dengan sosial, yang bidang sosial. Monggo siapa nanti untuk pengendalian aset? Jadi aset dengan Pak Monggo. Jaki. Pak Jaki nanti di agama mungkin ya, agama dan apa aja ya? oh siapa aja sih sosial jelas. Maksudnya apa aja yang Oh iya, kerjasama dengan pihak luar, mungkin dengan BNN, dengan kepolisian yang sudah selama ini atau ingin dikembangkan dengan lembaga pendidikan lainnya atau sekolah kelas lanjutan gitu. Ya ada timnya aja, yang penting Pak Irfan udah nanti di fisik. Oh, di fisik. Iya. Pak Irfan nanti di fisik ya. Siap, monggo menyampaikan. Siap untuk menggali aset untuk fisik. Ya, saya siap untuk menggali fisik yang ada di sekolah. Nanti membina tim kita diskusi tim di bagian fisik ya, Pak ya. Ya. Berarti lanjut di apa yang belum apa? Yang belum ada? Politik FGNP. Ibu Suci. Oke.
siap untuk ini menjadi tim di modal politik. Oke, makasih untuk modal ini. Kemudian ada lagi tadi agama dan budaya, Pak Jaki. Iya, siap. J, nanti sama Pak Reza timnya. Oke, siap. J. Kemudian modal alam dan lingkungan. Modal alam dan lingkungan, Bu Atik. Oh, sosial. Oh ya, berarti Pak Reza. Pak Reza di ini nanti kolaborasi dengan tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita itu apa saja. Nanti bisa dikembangkan melalui timnya. Ada gimana nih? Kita kan butuh kesepakatan dulu soalnya. Kita kalau mau melakukan sesuatu harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Bagaimana Pak Reza? Insyaallah siap saya. Oke. Ya, terima kasih Pak Reza. Mama siap. Siap. Terima kasih ya. Selaku perwakilan dari tokoh masyarakat di lingkungan sekitar kita, nanti kita sudah terbentuk tim. Nah, untuk anak-anak nanti berbagi karena cuma ada 6, nanti satu-satu dalam tiap tim, nanti satu-satu kita berdiskusi bersama ya. Oke, sekian dulu. Nanti kita menempatkan diri, mungkin bergabung sesama timnya yang terbentuk mungkin dengan OSIS-nya gitu ya. Nanti langsung berhadapan-hadapan saja. Biar enak kalau yang finansial mungkin dengan finansial. Monggo dipersilakan berkumpul terlebih dahulu. Terima kasih. Rekan-rekan sudah berkumpul sesuai dengan timnya masing-masing, sesuai kesepakatan. Ada siswa yang disebar untuk kita pemetaan aset yang ada di sekolah kita yang sudah terjadi apa saja. Nah, sesuai dengan tema kali ini yaitu diskusi, bahwa tujuannya yaitu agar sekolah mampu memaksimalkan sumber daya yang ada untuk membantu dalam proses belajar di sekolah, terutama kita sekarang harus berbasis atau berkebinekaan pada murid. Jadi nanti digali hasil kita bersama-sama sambil saya juga rekan-rekan semua diberikan waktu untuk berdiskusi bersama. Monggo dipersilakan. Sama kegiatan siswa aja ya. Sama lembaga agama. Nah, kalau kita kan muslim nih, dari Mungkin sekolah ada yang sambil itu dipertanyakan kalau ada beberapa lembaga keagamaan, terutama dari pemerintah itu biasanya setiap tahun sekolah itu ada dinamai oleh Basnas, Badan Amil membayar zakat di sekolah. Nah, di sekolah wajib nggak? Sebetulnya kalau buat bapak wajib, karena buat pembelajaran. Selama ini kan kamu dibayarkan zakat oleh orang tua itu di masjid ya, dan kamu nggak tahu caranya, betul nggak? Nah, nanti di sekolah diajarkan cara zakatnya seperti apa, dan bagiannya buat siapa saja di sekolah sudah ada. Terima kasih dari waktu yang sudah kita jalankan untuk pemetaan. Mungkin dari aset yang pertama ya, yaitu bagian tim sumber daya manusia atau modal manusia.
Monggo Bapak Haris dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi aset sumber daya manusia atau aset kemanusiaan, pemetaannya adalah pertama kepala sekolah ya, Ya. kemudian dari jumlah guru yang ada, terus jumlah TU yang ada, jumlah caraka, jumlah petugas kantin, jumlah siswa dari mulai kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nanti itu mungkin dibagi per rombel ya. Kemudian untuk tenaga pendidik, jumlah guru itu nanti dipetakan lagi yang S1, S2, kemudian nanti ada guru mapelnya ya. Kemudian untuk jumlah tata usahanya itu jumlah dari mulai jenjang pendidikannya ada S1, ada D3, kemudian dibicarakan ada Satpam, ada yang SMP satu orang masih ya, dan selebihnya SMA atau SMK. Untuk pemanfaatannya untuk kepala sekolah ya, kita sudah tahu semua lah, sebagai manajer sekolah ya, kepala sekolah. Kemudian guru itu pemanfaatannya menuntun murid sesuai dengan mata pelajarannya, jadi memberikan pendidikan siswa sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Kemudian tata usaha membantu administrasi sekolah, pustakawan membantu dalam pembagian buku dan pendalaman wawasan. Kemudian laboran, alhamdulillah sebetulnya kita sudah ada ya, laboratorium ini sudah ada laboratorium Pak, cuma tenaga laborannya kita belum dapat sampai dengan saat ini. Berarti itu nanti kuesionernya bisa ya Pak diajukan ke dinas. Mudah-mudahan, mudah-mudahan nanti untuk tenaga laboran, karena kan nggak mudah ya, tenaga laboran ini nggak mudah karena sebetulnya harus bersertifikat tenaga laboran ini. Kemudian caraka pemanfaatannya adalah untuk membersihkan seluruh lingkungan sekolah, tenaga keamanan atau satpam menjaga keamanan sekolah, orang tua siswa nanti pemanfaatannya sebagai pendukung seluruh program sekolah, kemudian tokoh masyarakat untuk mendukung program sekolah dan ikut serta dalam keamanan sekolah. Murid tugas utamanya adalah belajar menuntut ilmu, dan yang terakhir adalah tugas kantin memberikan pelayanan terhadap siswa yang ingin jajan atau kantin gitu ya, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Mungkin seperti itu ya dari segi aset sumber daya manusia atau aset manusia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti aset dari sumber daya manusia sudah disampaikan, luar biasa ya. Berarti kita cuma minus 1 laporan aja ya Pak ya? Iya, Oke, siap. Berarti sangat luar biasa SMP 23 ya. Sumber daya manusianya sudah untuk guru semua di atas S1 ya Pak ya? Oke, terima kasih. Dilanjut dengan tim kedua yaitu fisik. Monggo tim fisik ya Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari aset fisik yang dimiliki kita ya, SMP 23 Depok, kita memiliki pertama gedungnya ya. Gedung kita sudah memiliki gedung sendiri. Kita memiliki kantin juga, ada gudang juga, dapur, dan toilet ya, toilet guru, siswa, dan kepala sekolah sudah lengkap semua. Kita memiliki lapangan juga, memiliki pos satpam, ada taman juga, ada tempat parkir lengkap juga, dan ada sarana pembelajaran juga lengkap ya. Ada Infokus Ibu, Infokus, ada laptopnya, ada printer, internet juga tersedia. Terus lahan sarana olahraga juga sudah lengkap, ada lapangan voli, ada lapangan basketnya, net lengkap, net voli, net tenis meja,
ada bola basket, ada ring basketnya juga, ada bola futsal. Nah, untuk sarana seni kita sudah lengkap, ada alat band, ada sound systemnya juga, dan ada perlengkapan untuk penyanyi juga lengkap. Nah, masing-masing ini sudah aset fisik yang sudah kita miliki. Oke, terima kasih dari pihak aset fisik. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan dari aset fisik? Ada atau tidak untuk pemanfaatan lapangan ya Pak? Pemanfaatan lapangan. Untuk pemanfaatan lapangan bisa untuk pembelajaran juga sih. Bisa. Jadi anak olahraga itu juga termasuk. Olahraga juga di lapangan. Oke, ya. Terima kasih Pak Irfan. Berarti secara fisik sudah lengkap ya. Sudah Cuman karena ruang kelas ya Pak ya, Ruang kelas kita. Ya, ruang kelasnya itu kan masih ada 12 kelas. Sedangkan siswanya ada 22 rombel. Nah, ini untuk ruangan aula dilaporkannya sebagai aset aula atau aset kelas, Pak? Sejauh ini aset kelas. Aula aja. Oke, aula berarti untuk aslinya aula tapi dimanfaatkan gitu. Nah, berarti nanti tulisannya tetap ruang aula tetapi pemanfaatannya ruang kelas. Oke, siap. Jadi nanti pada saat ini fisik ada aula tapi dimanfaatkan Bisa dimanfaatkan sebagai kelas. Sebagai kelas. Oke, siap. Nanti akan ya. Ada lagi mungkin temuan yang lainnya? Untuk musola kan kita belum ada, ini bagaimana nih? Masih proses ya untuk sementara menggunakan musola. Musola lantai 3. Oh, lantai 3 ya Pak ya. Oke, berarti ada di atas ya. Iya, pemanfaatannya tidak hanya untuk ibadah tapi bisa untuk rokis juga ya Pak ya. Iya. Marawis juga ya. Iya, bisa. Latihan di situ. Nanti semuanya ditulis, lembarannya nanti dikumpulkan ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Dilanjut kepada aset sosial. Monggo kepada tim Ibu Latif. Ya. Untuk aset sosial ini bentuknya kan karena kerjasama Ya. begitu ya. Paling kan di sini saya cuma mau memberitahukan informasi kita udah kerjasama sama siapa aja. Ya, palingan untuk yang pertama itu ini yang udah pasti sih puskesmas karena rutin ya tiap kali puskesmas ada kegiatan juga mereka pasti akan datang ke sekolah. Apapun itu bentuknya adalah pelayanan di sekolah. Kemudian ada juga dari BNN pernah kita kerjasama mungkin sekarang harus diperbarui MOU-nya ya karena udah setahun ya jadi kita perlu kesana lagi untuk memperbarui MOU. Ini berhubungan dengan apa ya keselamatan atau kedisiplinan anak didik kita yang berhubungan tentang rokok dan bahaya narkoba lainnya. Jadi kita penting banget kita bekerja sama dengan BNN untuk memberikan informasi kepada mereka tentang bahayanya seperti apa. Terus kemudian ini juga angkot, karena kan sekolah kita juga cukup lumayan jauh ya bagi anak-anak. Jadi bagi orang tua yang tidak bisa mengantar atau tidak bisa menggunakan ojek online, jadi kita menyediakan angkot untuk antar jemput siswa yang sekolah yang jaraknya lumayan jauh dari rumah dan sekolahnya. Kemudian untuk lembaga pendidikan itu kita pernah ngadain tryout kalau nggak salah dulu. Agak lupa saya kapan, tapi itu kita pernah melakukan untuk memudahkan uji coba dan mendalami materi. Biasanya itu dilakukan untuk kelas 9 yang mau lulus. Biasanya itu tryout banyak. Terus kemudian untuk sekolah lanjutan ini banyak banget nih biasanya nih karena mau akhir tahun ya kelas 9 itu didatengin banyak-banyak banget promosi dari sekolah-sekolah lain gitu.
dari SMA ataupun dari SMK gitu yang mau mempromosikan sekolah-sekolahnya ke sekolah kita supaya ya bisa mengenalkan sekolahnya kepada anak-anak kita. Mungkin nanti ketika lulus mereka mau masuk kemana ada bayangan paling nggak sedikit gitu, walaupun tidak masuk ke negeri gitu ya, paling nggak ada beberapa pilihan sekolah yang mereka ingin masuk gitu ya. Jadi itu kita harus buat banyak MOU kayaknya deh buat dari sekolah-sekolah itu ya, lumayan sih. Ya, berarti kan sudah ada gitu Ada. ya Bu ya. Ya, jadi kita menemukan ada aset sosialnya ya Bu ya. Iya. Oke, luar biasa. Ada Oke, lagi? terus kemudian ini baru kemarin sih ya, kita kerjasama sebenarnya sama Universitas Indonesia juga, karena kerjasamanya sebenarnya sama Puskesmas, karena mereka itu kan mahasiswa yang sedang mengadakan semacam tugas ya dari kampusnya gitu, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat mengenai bahaya anemia. Ya, jadi kebetulan kita mungkin sudah pada tahu ya teman-teman dan Bapak Ibu semua di sini, anak-anak kita itu ternyata ditemukan banyak sekali yang terutama yang wanita, yang perempuan nih ya, yang darahnya kurang gitu, kurang darah gitu ya, ditemukan jadi rendah gitu darahnya gitu ya, entah dari pola hidup, pola gaya hidupnya, pola makannya gitu ya, jadi itu berpengaruh gitu terhadap mereka. Jadi makanya Puskesmas mengadakan biasanya program itu minum tablet darah ya, dan itu khusus diminumkan oleh peserta didik putri, terutama karena mereka juga sudah haid ya, jadi apalagi yang sedang haid biasanya kan darahnya kan menurun ya. Jadi dan kebetulan dari Universitas Indonesia juga mengadakan suatu penelitian atau survei tentang anemia tersebut. Jadi mereka kerjasama dengan Puskesmas dan kebetulan mereka mengambil sampelnya adalah di sekolah kita. Jadi memberikan penyuluhan juga ya, tentang bahayanya anemia. Sebenarnya bukan untuk putri aja sih, untuk putra juga sebenarnya bahaya sih sebenarnya gitu. Cuma karena entah kenapa ini putri mungkin lebih dominan. Gitu. Ya, kemudian ini ada kampus Merdeka ini terutama waktu kita kemarin saat COVID ya. Jadi mereka tuh banyak memberikan kontribusi untuk pembelajaran waktu kita era COVID kemarin. Jadi memberikan pelatihan-pelatihan, terus tips-tips bagaimana kita mengajar di era COVID kemarin, seperti apa baiknya untuk siswa gitu. Jadi mungkin itu kali ya Bu Titi yang bisa saya sampaikan untuk aset sosial. Oke, terima kasih. Untuk TNI dan Polri gimana Bu? Mungkin selama ini kan ada yang kemarin LDK di ya. Mungkin ada ya. Babinsa ya? Iya. Ini Babinsa kita mungkin beberapa kali kita minta bantuan Babinsa untuk lebih ke pengamanan sih ya, kalau itu ya, pengamanan lingkungan sekolah terutama gitu, atau dalam acara-acara yang khusus seperti kemarin waktu LDKS, terus kemudian waktu studi wisata juga ya, kita butuh bantuan dari Babinsa. Jadi mungkin sebatas itu aja sih Bu Titi, karena sampai sekarang mungkin kita akan lebih mempunyai kerjasama sama Babinsa atau apa Bu Titi? Babinsa sama Bimas ya. Jadi cara bela negara. Kita tuh mau ada sosialisasi bela negara buat anak-anak. Cuma kita lagi diskusikan kapan waktunya yang tepat. Betul aja Bu Titi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sudah coba. Ya, luar biasa sekali. Berarti dari aset sosial ini sudah banyak yang kita lakukan selama ini ya. Oke, lanjut dengan aset politik ini tadi yang sudah disampaikan di depan, bahwa aset politik yang dimaksud di sini bukan yang terkait dengan partai atau yang mendukung ya, tapi lebih ke keikutsertaan kita dalam berorganisasi, keikutsertaan guru ya, ini juga dalam
di organisasi profesi di di lingkungan Kota Depok di sekolah. Nah, yang pertama itu MDMP dan MDBK. Jadi dari 13 MDMP dan 1 MDBK ya, itu di SMP 23 hampir semuanya sudah aktif menjadi anggota masing-masing MDMP. Dengan mengikuti pertemuan setiap bulan yang dijadwalkan oleh masing-masing MDMP. Tentu di sana di pertemuan MDMP akan banyak memberikan masukan tentang pembelajaran bagaimana KBM yang baik, yang berorientasi pada peserta didik. Ini sedang sosialisasi KM ya, jadi hampir semua MDMP kemarin saya lihat namanya sama, dari KM, pembelajaran diferensiasi dan asesmen juga yang terkait dengan KM. Ini ada ya 13 ini saya lihat 13 MDMP semuanya sudah aktif, alhamdulillah, jadi bergantian hadir. Kemudian yang kedua MDMP sekolah, MDMPS di sekolah, walaupun mungkin gurunya nggak banyak ya dari setiap masing-masing mata pelajaran, tapi sesama teman sejawat sudah bisa berbagi pengetahuannya masing-masing, jadi dan pengalaman masing-masing, karena setiap ini kan kita punya kesempatan yang berbeda, misalnya untuk pelatihan di luar atau ikut kegiatan luar yang sudah dan dibagikan ke rekan-rekan guru di sekolah. Kemudian juga peran aktif di PGRI, selain membayar iuran pasti ya, iuran wajib, di beberapa kali ikut kegiatan, ikut lomba, ya ikut berpartisipasi di semua kegiatan PGRI, terutama yang sebagai wakil ini ya cabang khusus Cimanggis ya, khusus kebetulan ibu kita sebagai ketuanya ya, luar biasa. Kemudian pramuka, jadi ada guru kita yang jadi anggota pramuka di Macam ya, pasti ya di Macam Cimanggis. Kemudian juga keikutsertaan kita guru-guru di CPKB dan ini platform Merdeka Mengajar, itu sudah beberapa mengikuti komunitas di PNR, kemudian juga di sekolah kita juga sudah ada komunitas, sudah ada komunitas, mungkin untuk kegiatannya memang belum diisi, tapi mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau berbagi bisa masuk di dijadwalkan di komunitas di PNR. Mungkin yang sudah kita lakukan dan sudah berjalan selama ini. Berarti sudah ada komunitasnya ya Bu yang di PNM ya? Iya, nanti di-share aja ke rekan-rekan tadi. Komunitas belajar SMP negeri guru SMP 23 Depok. Guru SMP 23 Depok. Sudah ada kok. Oh iya, soalnya kemarin saya juga masukin juga guru dari alumni CDP juga sudah. Kalau udah kan saya tinggal add gitu. Iya, kalau kemarin kan dari dinas itu sedang digalakkan yang masing-masing MDMP di komunitas, dan berarti mungkin setiap guru di sini sudah ikut komunitas di MDMP-nya. Kemudian di 23 ini kemarin sebenarnya buat persiapan akreditasi, jadi saya sudah siapkan itu, tapi baru 15 yang bergabung, makanya nanti lebih banyak. Kemudian nanti bisa juga ada kegiatannya. Jadi kalau di PMM memang daring, jadi sebenarnya lebih fleksibel, kita bisa ikutin dari rumah. Itu nanti teman-teman yang punya pengalaman atau kegiatan bisa berbagi di sini. Oh iya. Ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih Bu Suci selaku tim politik. Mari lanjut. Ya berarti nanti tinggal share untuk informasi PMM komunitas kita ya Bu ya. Oke, luar biasa, kita sudah aktif di PMM. Nah ini
nilai plusnya nih ya. Lanjut dengan tim agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemanfaatan yang pertama yaitu kita adalah meningkatkan kerjasama dengan lembaga dalam sedekah atau Basnas, karena alhamdulillah kita sudah menjadi salah satu anggota dari tahun 2018 ya di kota Depok, termasuk di SMP dan pencetusnya adalah SMP 23 dalam kegiatan Basnas di SMP Kota Depok. Itu bukan hanya bagian Basnas saja, tapi juga ada kerjasama bersama beberapa waktu lalu dengan anggota Rohis dari luar. Itu jadi beberapa waktu tahun lalu ada kakak-kakak dari Forski ya yang mengisi kegiatan Rohis di sekolah ya sebelum COVID itu. Lalu yang kedua, kerjasama dalam kegiatan sekolah ketika mengadakan perayaan hari besar, mengatakan kerjasama dengan keamanan sekolah. Nah, alhamdulillah semenjak sekolah berdiri di 23 ini di Pondok Ranggon, kita ada beberapa kegiatan keagamaan. Yang pertama tahun lalu ada sanlat. Nah, sanlat ini alhamdulillah kita juga bukan hanya kegiatan di sekolah saja, tapi juga ada pembagian takjil bersama dengan murid-murid. Lalu bersama dengan komite kita juga ada bansos terhadap siswa-siswi kita yang memang diperuntukkan yang mustahik bansos ini ya. Selanjutnya terjadwalnya kegiatan keagamaan pada hari Jumat. Nah, ini alhamdulillah juga bukan hanya kegiatan muslim saja, tapi juga ada kegiatan non muslim setiap hari Jumat. Kalau untuk yang muslim ini kita mengadakan setiap Jumat ini sholat duha berjamaah untuk yang kelas 8 maupun kelas 9. Setelah sholat duha kita mengadakan baca Quran, lalu ada tausiah dan diisi juga bukan oleh guru tapi diisi oleh anak-anak gitu ya. Sudah beberapa kali alhamdulillah juga anak-anak sudah berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Dan untuk kegiatan Rohis ini ada setiap hari Jumat siang ketika yang muslim sholat Jumat. Nah, ini ada juga kegiatan Rohis setiap hari Jumat siang yang diisi oleh Bapak Anam ya. Selanjutnya ini ada beberapa waktu lalu kita dapat informasi mengenai kegiatan bansos ya yang bencana saudara-saudara kita yang berada di Cianjur. Ini ada beberapa dari PGRI, lalu ada dari Dinas Pendidikan, dari MGMP dan dari Basnas, dan alhamdulillah sekolah juga berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Lalu yang terakhir, peningkatan rasa toleransi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini alhamdulillah juga sudah berjalan di sekolah kita, tapi tetap yang namanya anak kan dari segi bahasa kita tidak bisa mengontrol satu persatu. Kadang bahasa anak ini ya bahasa yang di rumah, di lingkungan rumah dipakai di sekolah. Nah, ini sudah sering sekali kami guru-guru mengingatkan kepada anak-anak untuk dijaga bahasanya. Seperti itu. Ya, mungkin dari pemanfaatan aset agama dan budaya seperti ini. Oke. Terima kasih Pak Jaki sama Udin. Kemarin kan ada perayaan Natal. Oh iya, dimasukkan perayaan ya, Natal. berarti dimasukin Ya, ya. Oke. Perayaan Natal baru tahun ini Ya. bulan Desember Tahun kemarin. lalu. Oh, tahun lalu. Oh iya, Oke, 2022. berarti dimasukkan ya. Iya. Nah, ini kan kalau Maaf. diskusi kan ada masukan ya. Oke, perayaan hari Natal pada bulan Desember ya. Iya. Oke, siap. Mungkin ada lagi? Iya, jadi- Oke, terima kasih. Berarti di aset agama dan budaya, alhamdulillah ada ya kita. Ada. Oke, lanjut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aset finansial yang ada di sekolah kita hanya satu ya, yaitu dari
BOSP di tahun 2023 ini namanya BOSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Jadi bukan APBN lagi, dan kita di sekolah belum bisa menerima lagi dana APBD. Jadi dana APBD sumbernya sekarang disalurkan ke Dinas Pendidikan, tidak ke sekolah. Jadi sekolah hanya menerima yang namanya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. BOSP ini digunakan untuk 3 kegiatan yang ada di sekolah, yaitu pertama untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Untuk tahun 2023 ini untuk belanja modal kita hampir 97% untuk pembelian buku kurikulum Merdeka. Untuk kegiatan siswa bisa kita ambil dari belanja barang dan jasa, tapi kita harus punya dan tahu nomenklatur di dalam rekening bos itu, ya Bu ya. Terus untuk aset finansial yang lain, kalau dari kantin itu hanya untuk membantu membayar kebersihan seperti sampah. Kalau kas sekolah, kas kelas itu hanya untuk kegiatan siswa saja. Terus ada infak itu untuk kegiatan keagamaan ya Pak Jaki. Iya betul. Ditambah boleh itu buat pembangunan masjid nggak? Iya. Boleh, itu hanya itu aja sih Bu Titi. Oke. Jadi hanya itu aja. Ya, pada intinya kalau untuk yang dari satu sumber BOSP ya Bu ya. Namanya Dari BOSP aja. negara ya, Nah. dari dinas. Kalau untuk yang dari komite ada beberapa yaitu kas kelas ya Bu ya. Iya. Ada kas kelas, tapi untuk lingkungan intern kelas itu sendiri ya. Iya. Kemudian untuk kantin untuk tambahan di sampah ya, untuk kebersihan. Oke, terima kasih. Berarti terisi. Ada dilanjut dengan yang belum lingkungan Ji. Nah, lingkungan dan alam. Ya, aset lingkungan alam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau yang ada di sekitaran sekolah itu kayak lapangan Bukerta ada dekat sekolah. Terus kolam renang Bidara 3 juga dekat sekolah. Ada gor bulu tangkis Aldiana sama gor hoki di Cibubur, itu dekat Bukerta juga sebenarnya. Terus pemanfaatannya itu kalau yang Bukerta ya untuk kegiatan di luar sekolah juga bisa dipakai buat kegiatan-kegiatan pramuka kayak LDKS juga bisa di situ. Terus kalau kolam renang, gor bulu tangkis sama gor hoki itu sama kegiatan di luar sekolah juga, paling untuk kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di luar sekolah kayak ekskul atau pengenalan yang ada di gor itu sendiri gitu. Terus dekat juga sama yang namanya Pasar Keranggan dan TSM. Dan di sini juga pemanfaatannya bisa dikenalkan ke anak-anak tentang pasar tradisional sama pasar modernnya gitu. Terus dekat masjid juga, masjid Al-Ikhlas. Itu karena di sekolah juga belum ada masjidnya, jadi bisa dipakai pemanfaatannya untuk anak-anak sholat Jumat di sana. Gitu. Paling itu aja Bu yang ada di sekitaran sekolah. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari tokoh masyarakat, mungkin ada sekitarnya mungkin tahu ada tempat yang layak untuk dipakai pembelajaran. Yang dekat itu yang dekat dari sudah tertua semua ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, berarti ini 7 aset diisi semua ya. Ya, alhamdulillah berarti semuanya dalam pemetaan ini 7-7-nya kita terisi semua. Alhamdulillah berarti luar biasa nih, sampai 23 dari 7 aset terisi semua. Adapun kegiatan di sekolah kedepannya insya Allah berbasis aset yang ada untuk keberpihakan pada anak. Oke, mungkin ada yang mau refleksi dari kegiatan aset? Ya, kalau tidak ada berarti saya saja. Ya,
Terima kasih. Tadi kita sudah berdiskusi, sudah mendapatkan menggali aset yang ada di lingkungan kita. Ternyata SMP Negeri 23 Depok yang baru kita tempatin ini asetnya sudah luar biasa. Punya 7 modal aset yang bisa untuk kita kembangkan sebagai pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan kerjasama murid, orang tua, guru, dan tokoh masyarakat, berharap kedepannya semua pembelajaran berpihak pada murid dan sebaiknya semua dioptimalkan untuk anak-anak kita. Besar harapan kolaborasi tersebut bisa dilaksanakan selamanya. Ya, itu yang kesimpulan akhirnya ya dari saya ya. Terima kasih untuk hari ini, pertemuan diskusi kali ini untuk mendapatkan pemanfaatan aset yang ada. Insya Allah kita rencanakan 2 hari lagi ya untuk pemanfaatan aset yang ada. Dari 7 itu nanti kita simpulkan untuk pembelajaran ke anak yang berbasis anak itu, berpihak pada anak itu aset apa saja. Insya Allah kita diskusikan di lain hari karena waktu kita sudah sore, guru juga ada yang mengajar siang ya sore. Oleh karena itu kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita berjumpa kembali 2 hari kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menghadiri kegiatan hari ini, kepada Ibu Komite dan kepada Ibu selaku perwakilan dari tokoh masyarakat. Selamat datang, alhamdulillah ya. Kemudian pada rekan-rekan, wakil dari kepala sekolah dan juga guru-guru serta perwakilan tata usaha, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya serta anak-anak yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu melimpahkan rahmat dan rezeki-Nya kepada kita, dapat rezeki sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama. Sesuai undangan yang ada bahwa kali ini adalah diskusi yang kedua, yaitu tentang pemberdayaan sumber daya di sekolah. Tujuannya yaitu untuk pengembangan pemetaan aset agar sekolah mampu memaksimalkan sumber daya yang ada. Kemudian nanti juga saya selaku CGP mampu mengembangkan pemetaan aset untuk merencanakan atau membuat program sekolah yang berpihak pada murid. Nah, kemarin pada diskusi yang pertama, alhamdulillah sudah lancar, sudah ada hasilnya dari ketujuh aset yang ada. Itu monggo silakan Pak Ustadz di sebelah Pak ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ustadz. Nah, saya lanjut ya, bahwa di SMP Negeri 23 Depok ini dari 7 aset semuanya terpenuhi. Alhamdulillah semuanya ada, berarti luar biasa. SMP Negeri 23 Depok ini 7 aset terpenuhi dari aset modal manusia, fisik, sosial, politik, agama dan budaya, finansial serta lingkungan alam. Nah, dari ke-7 ini kemarin juga sudah diungkapkan apa saja seluruhnya. Kemudian dalam 2 hari ini pun dari masing-masing tim sudah mencoba untuk merangkumnya melalui tertulis ya, sudah ditulis, sudah diketik. Oleh karena itu saya akan mengambil hasil dari masing-masing tim. Saya ambil izin ya dari aset manusia. Terima kasih.
banyak ini aset fisik ya Mas ya, ya lumayan, tapi masih muda loh, masih bisa ya. Minta tolong Mas Arya yang belakang. Terima kasih. Izin sambil duduk ya, biar kita lebih enak. Terima kasih untuk yang sudah diketik dan alhamdulillah semuanya sudah. Kita berawal dari sumber daya manusia ya Pak ya. Nah kan kita sudah ada 7 aset yang akan kita kembangkan. Pemetaannya kita sudah ada, tujuannya yaitu untuk pembuatan program nanti itu biar berpihak kepada murid. Nah untuk dari aset manusia bagaimana Pak? Menurut Bapak untuk pengembangan di aset manusia mungkin boleh untuk kedepannya maunya seperti apa? Kalau untuk dari segi aset sumber daya manusia ya, kalau menurut saya sih ya mulai sudah tidak ada masalah ya, karena selama ini setelah saya perhatikan kayaknya sepertinya dan memang gitu ya, sumber daya manusia di SMP 23 mulai dari tenaga pendidiknya, administrasinya dan segala macamnya sudah mumpuni lah saya anggap, dan saya anggap bisa lah diandalkan. Sudah sarjana semua ya Pak ya? Alhamdulillah. Berarti kalau nanti dikembangkan di sumber daya manusianya siap nih ya Pak ya? Insya Allah siap. Oke, dari tim sumber daya siap nih ya. Mantap ya melihat. Oke, terima kasih Bapak Haris. Berarti nanti tinggal oh ya Pak, mau bertanya nih untuk yang di tata usaha, apakah ada yang mempunyai keahlian khusus mungkin tentang IT atau apa gitu? Di tata usaha kebetulan di tata usaha kita terutama operator kita memang sarjana komputer ya, komputer, kemudian juga ada D3 jurusan podcast kalau nggak salah ya. Jadi itu pun bisa dimanfaatkan. Oke, siap. Terima kasih ya. Soalnya di sini ada tulisan ada yang mampu dalam IT ya Pak ya. Oke, jadi oke, siap. Berarti aset manusia luar biasa ya SMP 23. Lanjut dengan aset fisik. Bapak Irfan, menurut Bapak Irfan untuk di aset fisik apakah ada yang pengen dikembangkan itu di bagian mana nih Pak? Untuk ruangan-ruangan yang mungkin pengen Bapak punya usulan untuk dikembangkan? Karena kebanggaan sih saya pengennya itu ruang kelas kita ditambah ya. Karena kita bangunannya belum selesai semua dibangun, kita memanfaatkan fasilitas yang ada. Daripada sih harapan saya ya cepat dibangun ya agar semua kelas-kelas lengkap. Oke. Jadi karena ada ini pagi siang itu karena memang kekurangan dalam kelas ya Pak. Kemarin kita sudah membahas hal itu ya. Jadi memang pengennya seperti itu ya. Oke. Nah untuk aset yang sudah ada mungkin ada ruang OSIS atau ruang apa yang mungkin Bapak pengen kembangkan untuk ke anak-anak itu yang pengen diberdayakan menurut Bapak dari seluruh aset fisik itu satu dipilih satu untuk pengembangan yang berpihak pada murid, kira-kira aset apa? Aset ruang OSIS ya. Ruang OSIS. Oke, berarti nanti di ruang OSIS. Nah, harapannya bagaimana nih Pak? Si anak-anak dapat mengembangkan kemampuannya. Gitu. Siap. Berarti pengennya di aset fisik di bagian ruang OSIS ya. Iya. Baik. Setuju nih ya Bapak Ibu ya. Karena kan berpihak kepada murid ya. Oke, kemudian untuk aset agama dan budaya untuk kepada yang mewakili kemarin timnya Pak Jaki dan tim ya Ibu Santi ya. Menurut Ibu untuk yang dikembangkan di bidang agama pengennya kedepannya yang berpihak kepada murid itu yang seperti apa? Apakah akan ada pendidikan tutor kepada adik kelasnya tentang baca Al-Quran atau apa, mungkin ada yang mau dikembangkan? Ya, mungkin itu ya salah satunya kan memang kita yang kurang itu sebenarnya kerjasama dengan tokoh masyarakat itu ya. Salah satunya yang saya pengen itu sebenarnya sama tokoh agama sebenarnya. Tokoh agama yang mana setiap dijadwalkan setiap bulan atau mungkin nanti ada
ada kayak pembinaan gitu untuk anak-anak, karena memang sekarang itu kan apa ya, jadi kayak karakter kepribadian anak yang tidak sesuai dengan agama itu kan banyak sekali gitu. Jadi mungkin kami mendatangkan tokoh agama untuk memberi pencerahan kepada anak itu setidaknya, dan kepada guru-guru juga perlu seperti itu. Kalau untuk baca Al-Quran, memang kan kita sudah pernah seperti itu, sudah pernah ada pembinaan baca tulis Al-Quran. Ya memang di tahun ajaran baru biasanya anak-anak masuk, memang kita ada penyaringan yang baca Al-Quran, dan banyak sekali yang nggak bisa, mungkin juga bisa itu untuk dijadikan acuan, umpama yang kakak-kakak kelas yang mungkin punya kemampuan lebih dalam membaca Al-Quran atau punya keahlian khusus, nanti bisa disalurkan ke adik-adik kelasnya, bisa juga seperti itu. Baik Ibu, terima kasih dari aset agama dan budaya. Kemudian nanti misalkan mau dikembangkan, berarti satu aset untuk keberpihakan pada murid, mengundang tokoh masyarakat dan tutor pada adik kelasnya ya teman sebaya. Oke, siap-siap. Dilanjut dengan aset sosial. Ibu Atik, mungkin mau ada yang disampaikan untuk pengembangan ke depannya. Ya, terima kasih Bu Titi. Karena kemarin kan kita udah membahas tentang sosial ya, karena hubungannya kan sama pihak luar. Jadi kalau mau bekerja sama dengan pihak luar kan butuh planning yang matang ya, dan lumayan waktunya agak tidak menjanjikan, bisa cepat bisa lama. Jadi dan agak sulit juga bisa mengetahui pihak mana yang mau bekerja sama dengan kita. Jadi untuk sekarang mungkin sosial kita enggak dulu mungkin ya, karena kita masih melihat dulu aset-aset yang kita punya saja dulu yang ada di sekolah. Baik, seperti itu. Terima kasih Bu Atik dari aset sosial. Dilanjutkan dengan aset politik. Ibu Suci, monggo. Untuk aset politik seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, yang dimaksud politik ini yang ini ya, seperti keikutsertaan di DP, kemudian organisasi guru PGRI, kemudian kemarin yang terakhir keaktifan guru di ini ya, PMM ya kalau nggak salah, kemudian di komunitas penggerak juga itu sudah di MGMP, masih sepertinya di Depok MGMP sudah kita di SMP 23 gurunya sudah aktif di MGMP, kemudian sudah aktif juga di PMM-nya, ikut di sebagai anggota komunitas, kemudian di SMP Negeri 23 sendiri juga sudah ada komunitas belajarnya di PMM. Nah, tapi untuk mungkin pemanfaatannya kalau secara langsung ke siswa itu mungkin nggak ya, karena kan MDMP kemudian itu organisasinya organisasi guru, tapi dari MDMP, dari organisasi gurunya, dari PGRI atau dari PMM itu lebih meningkatkan kapasitas dari Bapak Ibu guru. Jadi hasil dari peningkatan kapasitasnya itu yang akan ke siswa, jadi untuk kepentingan peserta didik gitu kan ya. Jadi mungkin kalau untuk aset politik ini nanti akan ke manusia ya, karena sumber dayanya kan meningkat dan kompetensinya meningkat, jadi lebih berkualitas, lebih pengetahuannya lebih banyak. Jadi nanti untuk untuk pembelajaran ke siswa, untuk pembelajaran yang lebih berpihak kepada siswa, nanti mungkin lebih sumber daya manusianya gitu, karena lebih dapat terakomodir untuk itu. Jadi kalau secara langsung enggak ya, karena kan kalau MDP kan khusus untuk gurunya, kalau bukan langsung ke siswa gitu. Jadi mungkin untuk politik, untuk aset politik seperti itu. Jadi nanti kebijakannya atau cara mengajarnya ke pembelajaran berdiferensiasi walaupun itu siswa, tapi kayaknya ke peningkatan kapasitas gurunya, kompetensi guru, terus kemudian nanti akan diberikan atau diini kepada
secara tidak langsung aset politik bekerja sama kolaborasi dengan sumber daya manusia gitu ya. Oke, untuk peningkatan SDM. Tapi mungkin ada ini ya penambahannya di kegiatannya mungkin ya, kalau untuk yang berpolitik itu seperti yang sudah dilaksanakan oleh pembina OSIS itu kan adanya pemilihan ketua OSIS itu ya. Mungkin nanti ada, kan kemarin sudah ada lubek langsung umum bebas rahasia ya, sudah ada secara politik demokrasinya sudah berjalan. Oke, berarti nyambung ke program OSIS gitu nanti. Baik, terima kasih Bu Suci dari aset politik. Dilanjut dengan aset finansial kepada Ibu Tini. Silakan kepada aset finansial. Untuk aset finansial, kalau sekolah negeri itu hanya dapat dari BOSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Kalau dari yang kota kita tidak dapat untuk sudah 2 tahun ini. Untuk semua kegiatan siswa, jika memang ada dalam nomenklatur di rencana anggaran sekolah, berarti kita bisa laksanakan, Bu. Jadi kita harus memilih dan memilah yang mana yang bisa masuk. Jadi nggak semua kegiatan di sekolah itu bisa masuk ke dalam rencana anggaran, karena kita punya yang di atas namanya markas ya. Jadi kita harus ngajuin dulu ini masuk nggak gitu, seperti itu sih. Jadi memang sekarang agak lebih susah. Jadi semua kegiatan di dalam BOS itu hanya sekarang untuk anak, seperti itu. Terima kasih dari aset finansial. Berarti ini kan berkolaborasi dengan Ibu Komite ya Bu ya. Berarti nanti ada besar bantuan dari pihak komite sekolah gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Tini selaku aset finansial. Kemudian untuk dilanjut aset lingkungan atau alam kepada Pak Reza, mungkin adakah yang akan dikembangkan? Kalau di sekitar sekolah paling yang kemarin aja tuh yang dari sebutin, baru bisa itu aja yang saya lihat. Untuk pembelajaran juga baru itu yang saya lihat, jadi bisa dipakai buat anak-anak. Iya. Gitu aja sih. Baik, terima kasih Pak Reza. Jadi dari aset lingkungan alamnya yang sudah disampaikan di sini, sekitar kita kan ada TSM, pasar dan lain sebagainya ya, mungkin untuk pengembangan ke depannya berkolaborasi dengan guru IPS gitu ya. Oke, siap. Ada GOR segala macam, berarti kolaborasinya nanti pengembangan dengan guru olahraga ya. Oke, kalau nanti ada program untuk arah lingkungan, berarti 2 hal ini. Terima kasih, berarti 7 aset sudah punya harapan masing-masing. Dan dari ke-7 aset ini bagaimana menurut Bapak Ibu semuanya? Namun sebelum nanti akan terpilih aset apa yang akan kita pakai dari ke-7 ini, lebih baik jika dari anak tersebut juga ya, peserta didik untuk dapat memberikan harapan, keinginan dari anak-anak itu program sekolah itu yang seperti apa. Jadi biar nanti programnya itu mismatch atau balance dengan keinginan dari peserta didik. Mungkin ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harapan kami yaitu selama ini kami merasa bahwa di SMPN 23 Depok kami nyaman dalam sekolah. Dari Senin hingga Jumat belajar secara kondusif dan menyenangkan. Apalagi hari Sabtu ada kegiatan ekstrakurikuler membantu kita dalam mengembangkan bakat dan minat kita. Namun pada kegiatan literasi kami berharap adanya kegiatan yang mendukung untuk literasi yang menyenangkan. Harapan ada gebrakan baru dalam meningkatkan literasi sekolah. Dan untuk sarana prasarana menginginkan setiap kelas ada yang fokus sehingga belajar dapat lebih menyenangkan. Demikian harapan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari anak-anakku, perwakilan dari siswa-siswi SMP Negeri
Wah, berarti ini PR buat sarana prasarana ya Pak ya. Untuk di kelas biar lagi fokus berkelasnya ada gitu ya. Nah, selama ini baru ada 9 kalau nggak salah ya. Masih dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan. Oke, berarti itu PR untuk sarana. Untuk yang literasi menyenangkan, baik nanti akan kita bicarakan ke depan ya. Oke, terima kasih masukannya. Dilanjut dari Ibu Komite, mungkin ada gambaran harapan yang bisa mengembangkan untuk aset-aset yang ada di sekolah ini biar bisa berkembang secara optimal. Mungkin dari Ibu ada harapan, monggo untuk waktu dan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul lagi dan membahas aset-aset sekolah yang selama beberapa kali ini kita membahas ternyata sungguh luar biasa ya. Yang kebetulan saya hanya tahu kemarin itu SDM dan fisik saja, ternyata asetnya banyak juga ya Bu ya. Iya. Ada 7 Bu. Ada 7 iya. Saya selaku orang tua bangga anak-anak kami sekolah di SMP 23 ini, dan kami akan selalu mendorong semua program sekolah demi kebaikan anak-anak. Besar harapan kami dari orang tua, anak-anak dapat program-program yang dibikin itu anak-anak bisa terlaksana dengan baik. Pembelajarannya pun juga bisa berjalan lancar. Aset-aset yang ada kita kembangkan secara semaksimal mungkin untuk anak-anak belajar ya Bu. Dan kami sebagai wakil dari komite insya Allah secara finansial akan membantu program sekolah jika memang dirasa program ini tidak dapat dibiayai oleh dana BOS. Alhamdulillah. Insya Allah. Jadi komite kita luar biasa nih ya, siap membantu secara finansial nih. Oke, lanjut. Mari kita bekerja sama senantiasa untuk kepentingan murid-murid, dan saya selaku komite mewakili orang tua murid akan selalu mendukung program sekolah. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik, kita bisa menghasilkan anak-anak yang memiliki ilmu yang berbekal mereka ke depannya lebih baik lagi. Kita aja. Terima kasih. Alhamdulillah. Luar biasa dari Ibu Komite kita nih, Bapak Ibu siap membantu finansial buat ini, siap nih membantu finansial nih. Iya, terima kasih Ibu. Dilanjut harapan-harapan dari tokoh masyarakat, monggo kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diundang sebagai tokoh masyarakat ya Bu ya. Saya berterima kasih untuk itu, dan kami dari tokoh masyarakat juga mengucapkan sebenarnya terima kasih dengan kehadirannya SMP Negeri 23 yang ada di sini. Jadi kami yang di seputaran ini tidak perlu lagi jauh-jauh untuk mencari sekolah, tidak harus ke Jakarta, tidak harus ke Bekasi. Di Depok sendiri sudah ada SMP yang bagus, SMP Negeri 23. Udah gitu letaknya juga sangat strategis. Di sekeliling kita banyak yang tempat-tempat yang mendukung untuk anak-anak kita juga belajar. Walaupun di dalam juga sekolah sendiri sudah memadai untuk pembelajaran mereka. Kalau kita mendengar dari segi fisik, ya, sosial, budaya, agama semua sudah tercover di sini. Kami dari masyarakat juga mendukung untuk pembelajaran murid-murid ini gitu. Jadi harapan kami kiranya sekolah ini bisa menghasilkan murid-murid yang berprestasi di akademik maupun non-akademik, dan tentunya akhlaknya yang harus kita tekankan lagi, karena orang pintar sebenarnya banyak ya. Kalau kita melihat juga di penjara juga banyak orang pintar ya Bu ya, tetapi orang baik itu mungkin sedikit ya. Jadi harapan kami menitipkan anak-anak kami sekolah di sini untuk akhlaknya juga lebih berkembang gitu. Mungkin itu aja ya Bu ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Mama Noel ya. Baik, dari tokoh masyarakat sudah menyampaikan harapannya untuk selalu membantu kegiatan di sekolah ya. Oke, terima kasih. Kemudian bantuannya juga nih untuk keamanan. Ketika kita sudah kosong itu dari warga sekitar juga ada kerjasama kolaborasi dalam bidang keamanan gitu ya. Siap. Terima kasih. Alhamdulillah dari Muri juga sudah menyampaikan harapan, dari komite juga sudah, dari tokoh masyarakat dan dari tim ASET juga sudah menyampaikan untuk yang dapat dikembangkan di sekolah kita. Namun untuk pengembangan aset pembuatan program selanjutnya, alangkah baiknya kalau kita memfokuskan mau berapa aset yang akan kita pakai, karena kan memang kita harus membuat program itu mau aset apa nih yang mau dikembangkan dari 7. Kalau tadi dari Bu Ati sosial itu mungkin belum dulu ya. Oke, kalau dari Bu Ati kan belum dulu, mungkin ada yang memberikan usulan lebih baik atau lebih bagusnya, karena ini kan waktunya mendesak, cepat, harus segera gitu ya. Kira-kira kalau tadi dari sumber daya manusia siap ya Pak ya? Insya Allah siap. Berarti 1 dapat nih dari SDM luar biasa di SMP Negeri 23 Depok, 1 aset siap untuk kita kembangkan. Kemudian adakah aset lagi yang akan kita kembangkan? Mungkin tadi Pak Irfan siap ya. Oke, saat kelas di ruang ini ya, ruang kelas-kelas yang sudah siap dengan sound yang ada ya Pak ya, dan juga ruang OSIS ya, berarti aset fisik ya yang di ruang OSIS ya Pak ya. Benar. Oke, mungkin ada lagi aset yang lainnya, yang agama budaya tadi untuk dikembangkan dari mendatangkan tokoh luar ya Bu ya. Oke, tapi itu juga butuh kerjasama ya Bu ya. Oke. Baik, untuk yang tadi disampaikan dari tiap masing-masing aset, kalau diperhatikan dari ke-7 aset, kayaknya yang dapat secara langsung atau dalam waktu dekat ini kita bisa ambil adalah aset modal manusia dan aset modal fisik. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah sepakat? Karena ini harus sepakat dulu. Nanti saya bikin programnya, kalau sudah sepakat kan enak untuk membuat programnya untuk keberpihakan kepada anak. Sepakat. Yang bidang politik juga ya Bu ya. Sepakat. Politik itu kayak mendukung ya. Oke. Sumber daya, nanti ke kebijakan di sekolah kita dari hasil dari aset politik. Oke, siap. Berarti 2 aset ini aja ya Bu ya yang kita kembangkan. Baik, terima kasih. Berarti kita sepakat bahwa yang akan saya kembangkan nanti, kita sama-sama dengan sekolah, bekerja sama dengan warga sekolah, 2 aset, yaitu aset modal manusia dan aset modal fisik, yaitu di ruang OSIS dan juga pemberdayaan sarana prasarana yang ada di kelas selama ini. Bagaimana menurut Pak Reza untuk selaku pembina OSIS? Monggo. Kalau saya siap-siap aja Bu. Nanti saya koordinasikan juga ke anak-anak biar anak-anak juga punya pengalaman. Jadi lebih aktif lagi anak-anak nanti. Oke, siap. Mantap. Harus dulu mantap. Anak-anak juga ya harus siap, harus aktif. Dan misalnya nanti ada program yang akan Ibu buat nanti dalam waktu dekat ini, mungkin launchingnya 1-2 hari aja saya akan bikin programnya. Kemudian saya lapor dengan kepala sekolah, minta persetujuannya untuk program saya itu. Nanti untuk kegiatan diskusi ketiga, mohon maaf untuk komite sekolah dan juga tokoh masyarakat mungkin tidak ikut dalam diskusi ketiga karena mungkin intern. Jadi program saya nanti adalah keberpihakan kepada putra-putri, kepada anak, bahwa kegiatan nanti anak-anak yang berperan aktif dalam kegiatan tersebut, dari anak untuk anak dan kembali lagi kepada anak gitu. Jadi usulan-usulan anak tadi tentang literasi yang menyenangkan akan saya akomodir untuk membuat program. Kemudian saya mengajukan kepada kepala sekolah untuk didiskusikan kerjasama kolaborasi dengan rekan-rekan guru secara intern di sekolah. Mohon izin Ibu Komite, mungkin nanti untuk yang
ketiganya hanya intern saja. Izin, terima kasih. Kemudian mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kayaknya kalau gitu saya mau menyimpulkan aja ya. Alhamdulillah di diskusi yang pertama kita adalah pemetaan aset yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah dari ke-7 aset kita semuanya sudah ada. Kemudian di pertemuan kedua atau diskusi kedua ini kita sudah menyimpulkan untuk mendapatkan pengembangannya melalui 2 aset, yaitu aset sumber daya manusia dan aset modal fisik. Semoga dalam waktu dekat ini saya membuat program untuk anak-anak bisa lancar dan sukses. Mohon dukungannya dari Bapak Ibu dan rekan semuanya, anak-anak juga. Itu aja harapan di program nanti, yaitu programnya berkepihakan pada murid dan pemanfaatan aset yang maksimal serta menciptakan profil pelajar Pancasila. Saya akhiri kegiatan pada kesempatan hari ini. Ada kurang dan lebihnya dalam diskusi selama 2 kali pertemuan, saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Hikmah Binawati selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 23 Tipung dan rekan-rekan PKS yang sudah berkumpul pada hari ini. Alhamdulillah hari ini saya sudah sampai pada modul akhir nih ya untuk kegiatan calon guru penggerak. Minta bantuan dan dukungannya dari rekan-rekan untuk kegiatan di akhir ini ada pembuatan program yang mana berdampak kepada murid. Namun sebelum ke program yang akan saya paparkan, monggo kepada Ibu Hikmah untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Terima kasih Bu Kristen dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Adam. Ya teman-teman, dalam pertemuan ini mengganggu mungkin aktivitasnya, tapi mohon maaf walaupun mengganggu, saya bukan terpaksa, harus memang mengumpulkan teman-teman untuk mendukung CGP kita ya, Butiksun. Dimana di dalam ini Butiksun nanti akan menjelaskan untuk tugas keberapa Butiksun? Modul terakhir Bu. Modul terakhirnya, bagaimana kita harus ya paling tidak memang harus membantu mendorong Butiksun ini biar selesai tugas-tugasnya dengan hasil yang baik. Tugas yang sekarang ini adalah program pembelajar ya, menjadi pemimpin ya, dimana akan jadikan Butiksun kalau pelajar itu harus bisa memimpin dengan, kalau nggak salah kemarin saya udah baca ya, nah program Butiksun itu mengambil temanya tentang literasi ya, dengan judul pilihan pendengar. Di sini kita bentuk banyak sih kemarin Butiksun, yaitu dari sarprasnya, dari SDM-nya dan kita ya, kemudian dari anak-anak juga. Makanya itu para wakil-wakil ya yang terkait dengan kegiatan ini ya harus siap, tidak boleh tidak. Di sini kalau nggak salah kemarin yang saya juga sudah share ya video tentang literasi, dimana literasi itu kan tidak hanya membaca, anak disuruh baca waktu awal pelajaran, misalkan mata pelajaran IPA
baca dulu halaman segini. Tetapi bukan hanya itu, di sini ini harus mendorong siswa bisa menemukan apa yang bisanya dia gitu. Oh, saya bisanya di bidang ini, seperti itu. Apalagi kalau dalam ekstrakurikuler ya, itu kan banyak sekali ya. Nah, di Butiksun kalau nggak salah kemarin programnya tentang puisi, ada puisi, pantun, segala macam dengan memanfaatkan aset kita. Misalnya aset ya sarprasnya kan ya di ruang OSIS, kemudian di mana lagi Butiksun? Ada sound per kelas. Nah, oh ya, di sound per kelas. Jadi pada waktu-waktu luang anak-anak kita itu memberikan puisi-puisi yang mereka sudah buat. Nanti puisi itu akan kita jilid ya, puisi atau pantun segala macam. Ini bukan hanya anak murid saja, tetapi diharapkan juga Bapak Ibu, pokoknya personil dari SMP 23 ini ya bisa juga membuat pantun, membuat puisi dan membacakannya. Ya saya yakin kalau guru bahasa Indonesia memang sudah pintar kali ya guru bahasa Inggris. Nah, dalam puisinya juga itu ada 3 bahasa. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya guru-guru yang bahasa Inggris saya buat puisi pantun dalam bahasa Inggris, bahasa Sunda seperti itu. Kalau saya mungkin saya juga akan belajar bahasa Sunda buat puisi, tapi dari Bu Susi. Nah, untuk itu di sini gurunya sudah guru bahasa Sunda udah, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, sarpasnya ada. Oh, satu lagi dengan musik ya. Iya, ada musik. Ada musiknya jargon kita yang bersinar itu dibuat lagu. Terus Butiksun sudah membuat syairnya, aransemennya Pak Adam. Kemarin saya dengarkan, ini tidak boleh dipublikasikan dulu ya sebelum kita kita ada hak patennya. Dan musiknya inginnya saya, kita kan punya band tuh, Duti band Duti apa Duti band apa band Duti. Nah, itu karena kalau kemarin Pak Adam itu cuma gitar ya, baru gitar aja. Alangkah baiknya, enaknya gitu kalau semuanya ada drum segala macam. Iya kan, ada berapa sih pemain band Duti? 5 ya. Bisa ya Pak Adam ya. Dengan anak juga ya, ikut sertakan anak yang menyanyikan. Kalau kemarin Pak Adam bilang sudah cerita apa ini? Backsound apa? Yang anak-anak backing vokalnya ada berapa kemarin yang Pak Adam bilang 4 siswa yang udah kepilih. Belum tahu sih. Enggak, yang bagus-bagus kan Pak Adam kan bilang ada ini, oh ini sini gitu. Baru 2 sih yang nemu. Kemarin Ali, Esi, Ara, tapi Butiksun juga ngomong ada. Butiksun, ini ya, ini cerita ibu ini ya. Itu yang siapa yang kacamata? Alia. Oh, Alia. 88. Pak Adam yang suka ngajar ibu. Iya, masih kan? Masih. Enggak sih, kalau sekarang dulu doang. Dan seperti itu ya. Tolong teman-teman kita bantu biar programnya ini sukses. Programnya Bu Tiksun sebagai CGP, juga program dari Dinas Sekolah tentang literasi. Ya, bagaimana kita bisa mengembangkan literasi itu untuk dapat anak-anak menemukan yang positifnya dari dalam diri mereka sendiri, keahliannya lah kalau kata kita ya, skillnya seperti itu. Ya, Bapak Ibu nggak usah ini ya, saya jalan juga sih sebenarnya, ada perlu bukan jalan kaki dah, tapi ada perlu. Jadi nanti silakan Butiksun sama teman-teman ya berkoordinasi biar acaranya lancar nanti. Tanggal berapa? Di minggu berapa? Mulainya? Ya kalau bisa mulai minggu depan sebelum tanggal 18 harus sudah launching, karena kan udah launching kan? Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, ini untuk paparan kegiatan program di mana
kegiatan program saya selaku CGB ini berimbas berdampak kepada murid. Nah, kegiatan program yang saya buat ini adalah tentang PILPEN, yaitu program PILPEN, pilihan pendengar. Ini masuk dalam jenis program kokurikuler, yang mana ini adalah pendalaman bidang intrakurikuler, yang mana mata pelajaran kita kan ada 3, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda. Nanti include di dalam kegiatan pilihan pendengar itu. Secara teknis sebenarnya PILPEN ini sudah sering mereka pahami, mereka tahu bahwa anak-anak nanti menulis apa yang ide gagasan mereka, boleh pantun, boleh puisi, kemudian ditaruh di kotak depan ruang OSIS. Kemudian setiap hari anak OSIS mengambil dan nanti dibacakan pada saat jam istirahat. Nah, selama 30 menit itu istirahat, anak yang bertugas paling tidak ada 10. Jadi satu anak membaca 2, terus pergi istirahat, membaca 2, pergi istirahat. Jadi biar mereka juga semuanya ada kesempatan untuk membacakan, ada juga kesempatan untuk beristirahat. Seperti itu untuk teknisnya. Nah, program PILPEN ini diangkat dari pergerakan literasi yang sudah Ibu Kepala Sekolah tadi sampaikan, untuk mengimplementasikan di mana kebutuhan murid dan juga literasi dari Dinas Pendidikan Kota Depok, supaya anak berliterasi bukan karena paksaan, tetapi memang itu adalah niat dari anak untuk selalu berliterasi. Boleh secara tertulis dan juga secara lisan, atau bahkan mereka sedang, namanya anak-anak itu kan lagi happy nih, tulisannya tentang happy. Kalau lagi sedih, tulisannya tentang sedihnya dia, curhatan dia, boleh. Itu boleh, tidak harus syair, tidak harus puisi, tetapi bebas nanti disampaikan melalui tertulis di OSIS, kemudian disampaikan. Nah, untuk OSIS ada piketnya, nanti membantu siswa yang belum kumpul untuk membacakan, atau mungkin ada siswa yang berhalangan tidak hadir padahal sudah ada tugas, nanti OSIS yang menghandle. Juga ada piket gurunya juga, jadi nanti ketika situasi daring, maka guru pun juga ikut menginfokan apa yang sudah anak-anak tulis. Nah, ini minta kerjasamanya dari pihak pembina OSIS dan juga sarana prasarana. Kemarin juga saya melihat ke atas kayaknya mampu untuk dilaksanakan itu. Kalau di SMA mungkin namanya Mas Reza broadcast ya, nah, seperti penyiar radio. Anak-anak itu sudah jarang mendengarkan radio, jadi mungkin dengan ini, oh ternyata itu masuk literasi, gitu. Tanpa sadar anak-anak itu sudah berliterasi. Itu adalah program yang ada. Kemudian secara teknisnya nanti dilaksanakan pada saat jam istirahat, dan ada piket-piket tim tertentu, nanti mungkin bantuannya dari Pak Reza untuk memberikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu di kegiatan ini ada beberapa aset yang kita pakai. Yang pertama aset sumber daya manusia, dari ketiga mata pelajaran minta kolaborasinya Ibu ya. Nanti ketika di kelas ayo kumpulkan apa tentang bahasa Sunda, tentang bahasa Inggris, langsung diambil pun tidak apa-apa, atau langsung dikumpulkan ke OSIS tidak apa-apa, biar ada suatu ketertarikan terhadap hal itu. Lagu pun diambil kutipan yang dia suka tidak apa-apa, mungkin dari bahasa Inggris yang dia suka. Ya, kalau ada anak yang minta lagu Korea, Mandarin, silakan. Yang penting ada yang berani membacakannya gitu, karena kan bahasa dan tulisan kadang berbeda. Nah, monggo aja bebas siapa yang mau menjadi vokalnya silahkan gitu, nanti diperbolehkan. Kemudian yang kedua yaitu aset ruangan. Yang saya ambil adalah aset fisik, yaitu ruang OSIS. Nanti minta bantuannya dari sarana prasarana, apa saja yang perlu dibutuhkan untuk bisa sebagai broadcast tersebut. Mungkin ada laptop. Apakah boleh anak-anak memberikan literasinya melalui WA? Berarti kan harus ada nomor yang bisa untuk tercantum dalam laptop tersebut, biar mereka mengirimkan. Mungkin tidak mau nulis tapi melalui WA, mungkin siapa, mungkin di feed Instagram sudah silakan, atau mau live streaming juga monggo. Nanti bagian IT kebetulan sumber daya manusianya saya dengar Mas Ali juga kan di bagian broadcast dulu ya, nanti bisa diberdayakan. Kemudian untuk yang kedua, aset fisik yang kedua, sound yang ada di dalam kelas. Jadi setiap istirahat mohon untuk dihidupkan, karena itu untuk informasi apapun melalui anak-anak atau melalui kita secara langsung. Itu sudah termasuk literasi. Nah, aset yang ketiga yaitu finansial. Untuk kegiatan ini nanti bagaimana, apakah ada atau tidak untuk anak-anak yang ada di situ, apakah ada pergerakan atau
atau mungkin ada istilahnya kayak workshop yang didukung oleh pihak finansial atau tidak. Kalau misalnya kan sudah 1 minggu nih, bagus nih anak ini bagus untuk jadi reporter atau apa, ada bentuk workshopnya mungkin dari finansial, ada kegiatan untuk pemanfaatan kegiatan ini sebagai kokurikuler dan intrakurikuler, bisa dimasukkan dalam kegiatan apa, mungkin ada APBN atau BOS bisa untuk pemanfaatan kegiatan ini, monggo nanti dari pihak finansial kalau ada. Alhamdulillah, kalau belum ada ya mau tidak mau baru 2 aset yang bisa digunakan. Seperti itu saja. Mungkin ada yang mau dipertanyakan? Monggo, silakan. Kalau untuk musik setiap saat kegiatan jam ada ya Mas ya. Jadi nanti jargon itu dipakai untuk pembuka, penutup itu selalu ada gitu. Tapi itu untuk intern kita, tidak dipublikasikan di YouTube dulu, dan hanya intern kita saja. Jadi kan sistemnya dihidupkan, kemudian dimatikan, dihidupkan, tidak full, jadi anak tidak bisa merekam gitu. Nah kemudian untuk yang lagu lainnya Profil Pelajar Pancasila, nanti insya Allah akan ada apa itu, saya dengan anak kelas 5 kan dulu pernah ada yang lagu Balon Kuadra 5 dipakai untuk Profil Pelajar Pancasila, nanti bisa dimasukkan untuk musik pada saat kegiatan Pilpen. Mungkin ada yang mau kesana. Itu paling Bu. Ya. Kalau mau kayak gitu, minta Bu sama. Oh ya. Mungkin sampai tombol, sampai ke ruangan nih. Namanya sih. Kemungkinan sih nyampe. Oh ya Bang nyampe bisa ini juga. Terus kalau mau kayak media sosial masih bisa dipakai, IG-nya Instagram posisi masih bisa dipakai. Terima kasih, nanti minta bantuannya yang masih ada bagian IT-nya, karena nanti kalau sudah selesai ini akan terbentuk juga komunitas IT. Jadi nanti yang terbentuk dalam komunitas IT mau tidak mau saat istirahat berkumpul di sana untuk mensukseskan komunitas. Mungkin ada lagi dari Sarkas mungkin? Mungkin mau nanya Bu, kan untuk yang musik saya rencanainnya kan direcord dulu ya, biar hasilnya bagus buat disetel di sekolah. Nah itu tadi kan kata Ibu melibatkan anak-anak juga. Apakah misalkan di audionya harus ada anak-anak atau cukup dengan suara saya? Karena saya sebelumnya ada pikiran pengen melibatkan mereka, cuman karena mereka rumahnya jauh-jauh dan kebetulan sekarang di PTS jadi kayaknya nggak bisa gitu Bu. Oke. Tapi gimana Bu? Ya kalau untuk harapan kita kan ada lagu dengan anak-anak ya. Mungkin hari Senin bisa anak-anak dikumpulkan untuk masukkan ke vokalnya gimana. Bisa nggak hari Senin anak-anak itu vokalnya kemudian di-mix-mixkan dengan pas saat nanti bikin lagunya bisa. Nanti saya berarti ngobrol dulu sama teman saya. Kalau untuk awal mungkin tidak dengan anak nggak apa-apa. Mungkin pas saat band mungkin ya. Pas saat kita bikin band yang diharapkan sama ibu, baru dengan anak-anak mungkin gimana? Biar lagu itu familiar dulu, baru dengan bandnya. Gitu. Kalau saya tambahin, kalau secara live mungkin memang harus ada anak-anak. Cuma kalau untuk audio apakah harus ada anak-anaknya? Baiknya gimana? Kalau memang mau melibatkan anak-anak ya baiknya ketika audiovisualnya ya harus ada anak-anaknya. Jadi apa namanya jadi gitu ya, musiknya jadi. Ya betul. Bagaimana Pak? Coba nanti diobrolin dulu. Ya. Jadi, seperti itu mungkin ada yang lain dari kesiswaan? Ya, dari bahasa Sunda. Saya menanyakan, apakah nanti ketika broadcast itu hanya fokus di membaca pantun dan membaca puisi? Ya. Tidak. Ide gagasan mereka apa bebas. Jadi boleh misal ada anak lelucon lawakan juga boleh. Anak bisa mau kawin boleh? Boleh, kawin boleh. Iya, berarti kan anak-anak suka atas gitu. Anak-anak suka atas kawin atau silakan bebas. Terus kalau bahasa Inggris ya, kalau bahasa Inggris itu emang nggak sebanyak puisi juga agak susah. Jadi tetapi kayak rhyme to rima, jadi ini dan biasanya belakangnya itu nanti kayak ada apa namanya
tebak-tebakannya gitu. Nah kalau gitu kan berarti nanti misalnya ada yang mau menjawab gitu, jawabannya apa itu kan pada saat istirahat aja ya, istirahat. Berarti akan dijawab pada hari besok. Nah, jadi mana kan ada misalnya ada WA-nya atau ada suratnya, silakan yang mau menjawab pantun ataupun bahasa ini atau kuis ini silakan untuk ditulis di kotak yang tersedia. Bacakannya besok. Ya, jadi kayak awalnya kayak penyiar radio gitu. Nah nanti berbalas apapun dengan hari berikutnya. Gitu. Ini adalah boleh disampaikan ke anak-anaknya. Iya, mulai dari hari ini biar Senin sudah ada. Nanti ketika siap kan bisa di. Soalnya kalau bahasa Inggris kan harus di kelas Mas Tio. Oke, monggo dari hari Senin kalau bisa langsung diimplementasikan, diambil yang sudah ada tersedia pas istirahat bisa langsung di sharekan gitu, di-sharekan, di-launchingkan, kemudian pas saat nanti tanggal hari Jumat kalau nggak salah Pak Asep datang ke sini, kita sudah ada apa itu kegiatannya, nanti akan saya video kan, nanti saya fotokan kegiatan-kegiatan anak selama dari hari Senin sampai hari Kamis. Hari Jumat beliau datang sudah ada foto-fotonya. Anak kalau biasanya kesini kan siang, berarti nanti yang terlihat adalah yang kelas 7, yang akan terlihat di istirahatnya yang di kelas 7. Kalau yang kelas 8, kelas 9 dokumentasinya, yang di kelas 7-nya nanti khusus kalau bisa yang pas hari Jumat dulu di kelas 7-nya. Saya mengubahkan itu, pengennya anak-anak mau untuk ya kawi gitu. Betul, karena kan banyak yang ternyata suaranya bagus gitu, cuman kebanyakan mereka udah malu gitu. Kalau ini kan berarti mereka tampil tapi tidak terlihat gitu, hanya suaranya saja gitu. Banyak kan gitu nggak mau harus suaranya bagus gitu. Ya, itu adalah salah satu ini biar minat anak tetap berkembang dia. Karena tidak apa tuh tidak bertatap muka, biasanya anak lebih berani. Pede kalau nggak bertanya kelihatan. Ya, makanya ini kan salah satu bentuk profil pelajar Pancasila kan mandiri, kreatif, inovatif gitu ya, dimasukkan ke kegiatan ini gitu. Jadi keberpihakan murid juga menyuarakan sesuatu, memilih sesuatu dan juga melaksanakan kegiatan tersebut. Harapannya dari seluruh aset yang ada bisa kita lakukan meskipun kita baru 2 atau 3 aset, kemudian keberpihakan pada murid tetap dilaksanakan, profil pelajar Pancasila pun tetap kita laksanakan, tercipta profil pelajar Pancasila. Dan nanti di endingnya insya Allah semua yang dikumpulkan tersebut meskipun baik itu WA ataupun syair atau apa akan dibukukan, akan gelar karyanya menjadi buku ber-ISBN, penyamanya seperti itu. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan lagi, masih ada nggak? Oh silakan. Itu yang lagu profil Pancasila dibikin juga apa sudah ada? Kalau profil pelajar Pancasila kan di itu sudah ada ya, itu kan memang hak patennya dari kementerian. Nah nanti itu saja, saya pakai itu aja, tapi anak-anak kita punya rekaman yang anak-anak gitu, dinyanyiin ulang sama anak. Tapi kalau itu kan memang sudah punyanya kementerian, jadi memang kita menyuarakan saja. Ya, mungkin ada lagi. Berarti setiap istirahat 10 anak gitu. Iya, per kelas nanti ada jadwalnya 71, 72, 73. Bergilir. Kalau yang pagi ya seperti upacara Bu, bergilir 81, 82 gitu ya Mas ya. Mas Reza nanti selaku pembina OSIS-nya. Nah itu bergilir. Jadi istirahat hari ini 71, siang gitu. Kalau yang pagi berarti 81, yang besok mungkin 91. Berarti balik lagi Bu ke guru bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, itu basicnya supaya mereka tetap mau menulis. Tapi untuk launchingnya adalah pembina OSIS. Gelar actionnya pembina OSIS. Actionnya pembina OSIS. Terus yang aja, jadi di CGP ini bukan saya yang berkarya, bukan, tapi sekolah yang berkarya gitu. Jadi kita punya ide kerjasama dengan rekan-rekan sekolah yang maju. Jadi ini nanti hak patennya milik SMP Negeri 23 Depok. Pilpen ini hak patennya milik SMP Negeri 23 Depok. Karena yang lain-lain kan masih bergelar baca 10 menit, sebelum masuk 10 menit. Nah ini dirubah bahwa anak itu tidak dipaksa, tetapi dengan kontribusi dia sendiri, menciptakan ide gagasannya sendiri, kita hanya sebagai fasilitator.
Ya, itu adalah dasarnya, basicnya dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Nanti menghimpun untuk pergerakan anak itu biar ada ide gagasannya mau nulis apa, pilihannya apa, kemudian diberikan kepada kotak yang sudah tersedia. Nah, untuk actionnya itu adalah dari pembina OSIS. Gitu. Jadi semuanya itu dari anak untuk anak dan kembali lagi ke anak. Intinya program yang dibuat oleh kita ini akan dipatenkan untuk SMP Negeri 23 Depok. Perkembangannya untuk kemajuan SMP Negeri 23 Depok. Mungkin sudah cukup. Oke, terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Saya mohon kerjasamanya karena pada intinya adalah ini seluruhnya untuk kepentingan murid. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.